kita sering memandang tantangan sebagai gangguan, sebagai batu sandungan yang muncul di tengah perjalanan yang seharusnya mulus. Tapi bagaimana jika tantangan justru adalah pintu yang tidak pernah kita minta, tapi sangat kita butuhkan? Hidup tidak pernah berniat menyiksa. Ia tidak kejam, meski terkadang terasa tak adil. Di balik wajah kerasnya, hidup sedang mengundang kita untuk melihat lebih dalam. Saat kita kehilangan arah, saat semuanya terasa kacau, saat harapan terasa jauh, di sanalah kesempatan terbesar untuk terbangun muncul. Tantangan bukan masalah, melainkan undangan. Undangan untuk hadir. Undangan untuk berhenti berlari dan mulai menyadari. Cara kita merespons tantangan mencerminkan tingkat kehadiran kita. Ketika kita bereaksi dengan kemarahan, penolakan, atau keputusasaan, itu bukan kesalahan. Itu hanya cermin dari kesadaran yang belum terjaga sepenuhnya. Tapi saat kita mampu menahan diri, diam sejenak dan bertanya, apa yang ingin ditunjukkan oleh hidup melalui ini? Maka kita sedang melangkah melewati ambang pintu kesadaran. Seringkali, kita berharap bisa bangun tanpa terguncang. Tapi kesadaran tidak selalu muncul dalam pelukan nyaman. Ia lebih sering hadir dalam kehilangan, kegagalan, dan luka yang tak kita mengerti. Dan justru di sanalah kekuatan sejatinya. Karena kesadaran tidak menunggu kita sempurna, ia hanya menunggu kita melihat. Melihat bahwa di balik rasa sakit ada makna. Di balik kekacauan ada pesan. Di balik keterpurukan ada potensi transformasi. Dan yang indah adalah, kesadaran bisa tumbuh bahkan dari ketidaksadaran. Tak peduli seberapa jauh kita pernah tersesat, seberapa dalam kita pernah jatuh, atau seberapa lama kita tertidur, selalu ada momen sekarang. Yang penting adalah melihatnya sekarang, saat ini, momen ini. Karena kesadaran tidak tinggal di masa lalu yang telah berlalu atau masa depan yang belum tiba. Ia hidup dalam kesediaan kita untuk hadir sepenuhnya dalam apapun yang sedang terjadi. Maka lain kali hidup menghadirkan tantangan, jangan buru-buru bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tanyakan dengan lembut, apa yang ingin aku sadari melalui ini? Karena mungkin, justru melalui luka itu, cahaya akan masuk. Dan mungkin, pintu yang terlihat seperti masalah hari ini, kelak akan dikenang sebagai awal dari perjalanan paling jujur menuju diri sendiri. Inilah keajaiban hidup. Ia menyamar sebagai tantangan, padahal sedang mengantar kita pulang. Kita terbiasa mencari kenyamanan, menghindari kekurangan, melarikan diri dari ketidakpastian, dan berharap hidup selalu memberi dalam bentuk yang kita inginkan. Tapi justru dalam kesempitan, ketika semua yang kita andalkan mulai runtuh, kita diundang masuk ke ruang terdalam, sebuah ruang hening yang sering kita abaikan, ruang kesadaran. Ketidaknyamanan tidak selalu datang sebagai hukuman. Kadang, ia hadir sebagai pelukan tersembunyi dari kehidupan yang ingin kita berhenti sejenak. Ketika segala sesuatu di luar tidak lagi memuaskan, ketika apa yang dulu kita kejar tak lagi memberi makna, kita perlahan mulai memandang ke dalam. Dan disitulah keindahan tersembunyi. Saat tak ada lagi yang bisa kita genggam, kesadaran mulai merangkul. Banyak orang takut kehilangan, takut kekurangan, tapi seringkali, kehilangan adalah awal dari penemuan. Saat sesuatu yang penting diambil dari kita, hubungan, pekerjaan, arah hidup, maka ada celah yang terbuka. Dan celah itulah tempat cahaya bisa masuk, bukan karena kita kuat, tapi karena kita kosong, bukan karena kita tahu, tapi karena kita bersedia mendengarkan ulang dari dalam. Pikiran akan terus membujuk bahwa kita butuh tambahan untuk menjadi lebih baik, lebih aman, lebih cukup. Tambahan uang, tambahan pengakuan, tambahan hal-hal eksternal yang katanya bisa menenangkan hati. Tapi kenyataannya, kedamaian tidak tumbuh dari penambahan, ia tumbuh dari penerimaan. Dari kesediaan untuk duduk dalam kekurangan tanpa menghakimi diri sendiri. Dari keberanian untuk tidak menambal celah, melainkan mengalaminya sepenuhnya. Ketika kita tidak lagi melawan kekurangan, kita mulai menyadari bahwa kekurangan itu sendiri bisa menjadi pintu.
pintu menuju keheningan yang jujur, pintu menuju keberadaan yang tak bergantung pada apa-apa. Dan justru di sana, hidup terasa sangat utuh, karena tak lagi bergantung pada sesuatu untuk merasa cukup. Keheningan yang lahir dari kekurangan bukanlah kehampaan, ia adalah ruang sakral yang menumbuhkan. Ruang di mana jiwa bisa bernapas, bebas dari tuntutan dunia. Ruang di mana kita tidak perlu menjadi siapa-siapa, tidak perlu memiliki apa-apa, cukup hadir sebagai diri, apa adanya. Dan dalam ruang itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai tumbuh. Bukan dalam bentuk jawaban, tapi dalam bentuk pengertian yang lembut. Sebuah kesadaran bahwa apapun yang kita cari di luar, sebenarnya telah ada di dalam. Menunggu kita pulang, menunggu kita berhenti menambal, dan mulai menerima bahwa dalam kekurangan pun ada keindahan yang utuh. Kita hidup dalam budaya penambahan. Dari kecil kita diajarkan bahwa kita akan menjadi cukup jika menambahkan sesuatu, ilmu, prestasi, pengalaman, pencapaian, pasangan, kekayaan. Tanpa sadar, hidup berubah menjadi perjalanan tanpa ujung. Selalu merasa ada yang kurang, selalu mencari apa yang bisa ditambahkan, agar akhirnya merasa tenang, bahagia, atau berharga. Namun, kebangkitan sejati tidak datang dari penambahan eksternal, tapi dari pengosongan internal. Seperti langit yang hanya bisa memperlihatkan bintangnya saat awan menghilang, kesadaran muncul ketika lapisan-lapisan keinginan, ketakutan, dan ego mulai menipis. Bukan karena kita mendapat sesuatu, tetapi karena kita berhenti mencarinya. Pikiran akan terus berbisik, kamu akan bahagia setelah ini tercapai. Tapi begitu kita sampai di sana, ia membuat syarat baru. Dan siklus itu tak pernah selesai. Ini bukan kesalahan pikiran, itu hanya caranya bekerja. Ia dibentuk untuk bertahan, bukan untuk hadir. Untuk mengamankan, bukan untuk menyerahkan. Dan karena itu, kita tak akan pernah merasa damai selama tetap mendengarkan desakannya tanpa kesadaran. Kesadaran tidak hadir karena kita telah cukup membaca, cukup mengalami, atau cukup berlatih. Ia hadir ketika kita berhenti mencari dan mulai hadir. Hadir di sini dan sekarang, tanpa perlu penjelasan, tanpa perlu rencana besar untuk menjadi versi lebih baik dari diri kita. Karena yang paling kita cari sebenarnya bukan versi yang lebih baik, melainkan hubungan yang lebih jujur dengan siapa kita saat ini. Kita tidak perlu menambahkan apapun untuk terbangun. Yang kita perlukan hanyalah melepaskan apa yang bukan milik kita, cerita lama, peran-peran palsu, pencitraan diri, dan harapan kosong yang kita warisi dari luar. Dalam keheningan setelah semua itu ditanggalkan, kita menemukan ruang untuk merasakan kehadiran yang sesungguhnya. Dan di dalam kehadiran itu, kita tidak hanya menemukan diri, kita pulang. Inilah ironi dari kebangkitan. Ia bukan sesuatu yang harus dicapai, tapi sesuatu yang perlu diingat kembali. Seolah-olah kita selalu sadar, tapi tertutup oleh debu kehidupan yang terus kita kumpulkan. Dan ketika kita berhenti menambah, berhenti mengejar, berhenti membandingkan, maka debu itu mulai hilang dan cahaya dari dalam mulai tampak. Terbangun bukan berarti menjadi lebih hebat, lebih suci, atau lebih tahu. Terbangun berarti menjadi lebih jujur, lebih hadir, dan menyadari bahwa dalam keheningan yang polos itu kita sudah cukup, kita selalu cukup, tanpa perlu ditambahkan apapun. Menjadi manusia berarti menjalani hidup di dua dimensi yang saling berlapis, dimensi pribadi dan dimensi kesadaran. Di level pribadi, kita tumbuh, belajar, gagal, mencinta, kehilangan, bermimpi. Ini bukan sesuatu yang salah. Justru disinilah warna kehidupan terbentuk. Keinginan untuk berkembang, memperbaiki diri, atau mencapai sesuatu adalah bagian alami dari perjalanan manusia. Tapi ada satu hal penting yang perlu diingat. Pertumbuhan pribadi bukanlah jalan menuju identitas sejati, melainkan ekspresi dari permainan kehidupan. Banyak orang menyamakan pertumbuhan dengan pencerahan. Mereka berpikir, jika bisa menjadi versi diri yang lebih baik, maka mereka akan menemukan kedamaian sejati.
Tapi kenyataannya, tak peduli seberapa tinggi pencapaian kita, seberapa banyak pengalaman spiritual atau emosional yang kita kumpulkan, akan selalu ada sisi yang merasa masih belum selesai. Karena di level pribadi, memang tidak ada akhir. Kita bukan sedang berjalan menuju titik akhir, kita sedang mengalir dalam arus kehidupan yang terus berubah. Kita bisa mempelajari banyak hal, meditasi, komunikasi, seni mencintai, cara membangun hidup yang bermakna. Semua itu memperkaya pengalaman kita di dunia ini. Tapi jika kita tidak menyadari bahwa kita bukan peran-peran itu, maka kita akan terus tersesat dalam pencarian yang melelahkan. Kita akan berpikir, kalau aku bisa sedikit lebih sabar, sedikit lebih bijak, sedikit lebih stabil, mungkin aku akan damai. Namun damai tidak datang dari menambahkan sesuatu pada diri pribadi. Damai datang saat kita menyadari bahwa diri sejati kita bahkan tidak berada di level itu. Hidup di dunia ini memang seperti sekolah, dan pertumbuhan pribadi adalah bagian dari kurikulumnya. Tapi kita bukan murid yang harus lulus. Kita adalah kesadaran yang sedang bermain peran. Dan semakin kita bisa melihat bahwa semua pertumbuhan ini hanyalah gelombang di permukaan, semakin dalam pula kita bisa merasakan ketenangan di dasarnya. Menjadi manusia yang bertumbuh adalah indah, tapi menjadi kesadaran yang sadar bahwa ia sedang bertumbuh, itulah kebebasan. Kita bisa menikmati perjalanan ini tanpa harus menjadikan pencapaian sebagai identitas. Kita bisa menari di tengah proses belajar tanpa takut salah langkah. Karena kita tahu tidak ada versi diri yang sempurna, yang ada hanyalah kejujuran untuk hadir sepenuhnya apa adanya. Jadi teruslah berkembang, teruslah bermimpi, tapi jangan lupa, apa yang bertumbuh bukanlah siapa dirimu yang sejati, melainkan siapa dirimu saat bermain di dunia ini. Dan saat kamu sadar akan itu, setiap langkahmu menjadi lebih ringan. Bukan karena kamu tahu kemana harus pergi, tapi karena kamu akhirnya tahu siapa yang berjalan. Ada sesuatu yang sunyi namun menusuk, tersembunyi di balik rutinitas dan kesibukan kita sehari-hari. Ia tak selalu terlihat jelas, tapi hampir semua orang pernah merasakannya, sebuah getaran halus yang berkata, ada yang kurang. Ia bisa muncul sebagai rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan, kelelahan emosional tanpa sebab, atau ketidaktertarikan yang tiba-tiba terhadap hidup, meskipun semuanya tampak baik-baik saja. Rasa kekurangan ini seperti udara tipis yang kita hirup sejak lama, sampai-sampai kita tak sadar sedang sesak napas. Ia tumbuh dalam senyap, seringkali sejak kita kecil. Mungkin dari kata-kata yang tak pernah kita dengar, pelukan yang terlalu jarang, atau tekanan untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Dan lama-kelamaan, rasa itu menjadi latar belakang kehidupan, senyap, namun selalu ada. Yang menarik, perasaan ini jarang disebut dengan namanya. Ia menyamar sebagai ambisi, kesedihan, kecemasan, bahkan kemarahan. Kita terus mencari solusi untuk gejalanya, tanpa pernah bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku cari? Karena seringkali, yang kita cari bukanlah benda, orang, atau pencapaian, melainkan perasaan utuh yang tak pernah sempat kita kenal. Bagi sebagian orang, rasa kekurangan ini sudah menjadi default. Mereka tumbuh dengannya, belajar hidup dengannya, bahkan membangun identitas di atasnya. Mereka mungkin tak tahu bagaimana rasanya hidup tanpa rasa itu. Dan itu membuat proses penyembuhan menjadi rumit, karena yang ingin disembuhkan bukan luka yang baru, tapi pola lama yang sudah menyamar sebagai bagian dari diri. Namun kabar baiknya, kesadaran adalah cahaya yang bahkan bisa menembus kegelapan yang paling diam. Saat kita mulai menyadari bahwa rasa kurang ini bukan kebenaran mutlak, melainkan warisan emosi yang bisa diurai, saat itulah jalan pulang terbuka. Bukan pulang ke masa lalu, tapi pulang ke dalam. Ke tempat di mana kita tak lagi mengejar sesuatu untuk merasa cukup, tapi mulai mengenali bahwa kita sudah cukup sejak awal. Perasaan kekurangan tak harus dilawan atau disangkal, ia hanya ingin dilihat, didengarkan, dan diberi ruang untuk melebur. Ketika kita berani menatapnya tanpa takut, kita tidak hanya menyembuhkan luka, kita mulai membangun hubungan baru dengan diri sendiri. Hubungan yang tidak berakar pada penambahan, tapi pada penerimaan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kita bisa menarik napas dalam-dalam,
tanpa merasa harus menjadi lebih dulu, memiliki lebih dulu, atau berubah lebih dulu. Kita cukup hadir, dan dalam kehadiran itu, kita menemukan apa yang sebenarnya tidak pernah hilang. Ada masa ketika kita tidak sadar bahwa kita sedang terluka, tapi yang lebih rumit adalah ketika kita tidak sadar bahwa luka itu telah menjadi identitas. Kita tidak hanya merasa sedih, kita menjadi orang yang sedih. Kita tidak hanya marah, kita menjadi si pemarah. Dan perlahan, tanpa disadari, kita bukan lagi sekadar mengalami perasaan, melainkan mengikat diri pada pola-pola emosi itu sebagai siapa kita adanya. Inilah permainan ego yang paling halus sekaligus paling melelahkan, menjadikan diri sebagai masalah, lalu mencoba menyelesaikannya dengan cara yang justru memperkuat ilusi itu. Kita membaca buku pengembangan diri, mengikuti berbagai metode transformasi, memaksakan disiplin atau motivasi, bukan karena ingin tumbuh dengan jernih, tetapi karena merasa bahwa diri ini rusak dan harus diperbaiki. Lebih jauh lagi, ada jebakan yang lebih dalam. Menyalahkan dunia luar karena terus memicu luka dalam diri. Kita mulai percaya bahwa ketidaknyamanan yang kita rasakan berasal dari orang lain, keadaan, masa lalu, atau sistem. Padahal, yang kita lawan bukanlah dunia, melainkan bayangan yang diciptakan oleh identitas yang belum sembuh. Kita lupa bahwa masalah sebenarnya bukan berada di luar, tapi di cara kita melihat. Kesadaran tidak tumbuh dari pencapaian, tapi dari pengakuan. Pengakuan bahwa mungkin yang selama ini kita coba sembuhkan bukan luka, melainkan identitas palsu yang dibangun dari luka itu sendiri. Saat kita berani berkata, mungkin bukan dunia yang harus berubah, tapi cara aku mengidentifikasi diriku sendiri, maka kita mulai menyentuh inti dari kebebasan batin. Pola ego tidak akan pernah benar-benar selesai. Ia akan terus muncul dalam berbagai bentuk. Tapi kesadaran adalah ruang di mana pola itu tak lagi punya kuasa. Kita bisa melihatnya datang, tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah muncul, tapi aku tidak lagi harus percaya bahwa kamu adalah aku." Dan dalam keheningan itu, kita mulai mengenali siapa diri kita di balik cerita. Bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan, tapi sebagai kesadaran yang tak terikat, yang bisa menyaksikan luka tanpa harus menjadi luka itu sendiri. Maka bukan dengan melawan ego kita pulang, tapi dengan melihatnya apa adanya, tanpa takut, tanpa benci. Karena pada akhirnya, ego hanyalah usaha kecil yang takut ditinggalkan, ingin diakui, dan mencari tempat pulang. Dan saat kita menyadari bahwa kita bukan ego, melainkan ruang di mana ego bisa muncul dan pergi, kita berhenti berperang dan mulai memeluk. Tidak semua ketidaknyamanan adalah musuh. Seringkali, justru dari rasa gelisah yang samar dan sulit dijelaskan, sebuah pintu terbuka perlahan menuju ruang hidup yang lebih dalam. Rasa yang selama ini kita anggap sebagai pengganggu, canggung, kosong, tidak puas, atau bingung, bisa jadi bukan tanda ada yang salah. Mungkin itu adalah panggilan jiwa, mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar jalan yang ingin kutempuh? Banyak dari kita hidup dalam aliran cepat kehidupan, tanpa sempat bertanya kemana sebenarnya kita menuju. Kita terseret oleh arus ekspektasi, budaya pencapaian, dan tuntutan akan citra diri yang ideal. Tapi di balik semua itu, ada suara kecil yang kadang muncul dalam hening malam atau saat kita merasa sangat sendiri. Suara itu tidak memaksa, tidak berteriak, ia hanya berbisik, harusnya ada cara lain untuk hidup. Gelisah itu bukan pertanda bahwa kita gagal, melainkan undangan untuk melihat lebih jujur. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk menjadi versi yang diharapkan orang lain, hingga lupa mendengarkan versi diri yang sebenarnya. Dan ketika yang palsu mulai rapuh, kegelisahan pun muncul bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal. Ironisnya, banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang memanggil bantuan. Mereka berteriak lewat layar, lewat unggahan, komentar, perdebatan, atau pencarian tak henti-henti di dunia digital, mencoba mengisi ruang yang tak pernah benar-benar kosong oleh apapun di luar diri. Mereka mencari validasi, perhatian, makna, padahal yang mereka butuhkan bukanlah lebih banyak pengisi, tetapi keberanian untuk duduk dalam kekosongan dan mendengarkan.
Kesadaran sering tidak hadir dalam bentuk wahyu besar. Ia muncul pelan, lewat perasaan tidak nyaman yang tak bisa diabaikan. Dan saat kita berhenti melarikan diri dari kegelisahan itu, saat kita berani tinggal bersamanya, maka terbukalah ruang baru di dalam diri. Ruang untuk melihat, merasa, dan akhirnya mengenali. Mungkin bukan kenyamanan yang kita butuhkan untuk bangun, tapi kegelisahan yang cukup jujur. Karena dari sanalah kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan atau berlari, tetapi tentang pulang. Pulang ke keheningan yang tak lagi membuat takut, karena di sanalah kita menemukan bahwa diri kita bukanlah kebisingan yang biasa kita kejar, melainkan kesadaran yang selama ini diam menunggu untuk diingat kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.